Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kaila Luna Bimantoro dan rekan saya Amelia Putri dari D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta 2020 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tugas 2 proyek akhir mata kuliah pengantar manajemen dosen pembimbing Munawaro MSI membahas mengenai fungsi manajemen di PT Ultra Jaya Milk. PT Ultra Jaya Milk and Trading Company (TBK) merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman. Pada awalnya dari sebuah rumah yang menjual susu, seiring berjalannya waktu dan perkembangan memproduksi berbagai jenis minuman yang sering kita jumpai seperti buah vita jus, teh kotak, sari asam asli, dan kacang hijau. Fungsi perencanaan, menetapkan tujuan, satu menetapkan target bisnis. Target yang diterapkan PT Ultra Jaya Milk dengan selalu memprioritaskan kualitas produk, mulai dari teknologi hingga bahan-bahan yang dipakai agar kepercayaan atas konsumen selalu terjaga dan dapat mengembangkan lebih maju nama PT Ultra Jaya Milk. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis. Satu, strategi produksi. PT Ultra Jaya Milk memprioritaskan kualitas produk dengan strategi produksi. PT Ultra Jaya Milk meningkatkan fasilitas produksi yang ada dengan bekerja sama dengan peternak sapi perah untuk menjamin sumber pasokan susu mentah berkualitas tinggi, berinvestasi dalam melakukan peningkatan dengan peralatan baru untuk produksi dan pengemasan. Dua, strategi distribusi. Perusahaan besar seperti perusahaan Ultra Jaya Milk tentunya mendistribusikan semua produknya ke seluruh dunia atau bahkan ke seluruh dunia. Contoh strategi yang diterapkan oleh PT Ultra Jaya Milk untuk Pulau Jawa dengan meningkatkan penetrasi pedagang eceran modern dan tradisional, menambah anggota tim penjualan di lapangan, meningkatkan efisien penjualan melalui investasi dalam IT dan teknologi. Menentukan sumber daya yang diperlukan. Satu, sumber daya alam yang diperlukan. PT Ultra Jaya Milk menggunakan lahan perkebunan dan peternakan di tengah lahan dataran tinggi di Bandung yang berkualitas tinggi dan menggunakan teknologi UHT, ultra high temperatur, dan kemasan karton agar ramah lingkungan. Dua, sumber daya manusia. Perusahaan-perusahaan besar tentunya mencari karyawan yang terampil diperlukan guna untuk membangun dan mengembangkan lebih maju merek yang kuat untuk menjamin pertumbuhan jangka panjang dan memiliki motivasi kerja yang tinggi dan berpengalaman di bidangnya. Fungsi pengorganisasian. Satu, pengalokasian sumber daya. Sudah digunakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan peternak, kepercayaan dan menghasilkan susu yang higienis dan memiliki SDA yang bagus akan menjamin kualitas dan kesegarannya. Dua, menetapkan struktur organisasi, mengajukan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ada jajaran direktur, menetapkan strategi perusahaan yang harus dilaksanakan oleh setiap departemen perusahaan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari setiap karyawan dan departemen. Sekretaris perusahaan, bertanggung jawab penyediaan dan penyebaran informasi kepada calon investor, membina hubungan kepada pihak-pihak terkait hal investasi. Ada internal audit, melakukan pengawasan internal kepada seluruh departemen dan karyawan secara rutin dan melaporkan kepada dewan direksi. Yang keempat, ada penjualan dan distributor, yaitu bertanggung jawab penuh dalam hal penjualan distribusi produk-produk PT Ultra Jaya ke seluruh Indonesia pada target outlet yang ditetapkan. Dan ada pemasaran, yaitu menyusun rencana pemasaran untuk semua produk PT Ultra Jaya Milk dan melakukan evaluasi aktivitas pemasaran sesuai dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengrekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM, khusus bagi para karyawan PT Ultra Jaya, adanya mengadakan program pelatihan dan pendidikan yang dilakukan internal maupun eksternal. Program pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jabatan karyawan. Selanjutnya ada kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. PT Ultra Jaya mempunyai rencana pengembangan karyawan yang lengkap mencakup pelatihan keterampilan, penetapan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh PT Ultra Jaya ialah menetapkan karyawan pada bagian sales personal, fungsi pengarahan dan implementasi, mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar mencapai tujuan. Pada bagian produksi untuk meningkatkan produktivitas, kerja para karyawan selalu menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan dalam memecahkan masalah, selalu memberikan bimbingan pengarahan kepada bawahan dalam melakukan tugas yang akan dikerjakan, dan selalu memberi motivasi agar bawahan bisa bekerja dengan baik. Ada memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin tidak segan untuk terjun langsung membantu bawahannya. Bawahan juga diberi kebebasan dan keleluasaan dalam pengambilan keputusan mengenai pekerjaannya. Fungsi pengawasan dan pengendalian. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis dengan indikator yang telah ditetapkan. Diskusi terhadap atasan dan bawahan membicarakan melakukan solusi, menyediakan waktu bagi bawahannya untuk memberikan pendapat dan berdiskusi dalam memecahkan masalah pekerjaan dan memberikan kesempatan untuk bertanya kepada bawahan apabila terjadi masalah dalam pekerjaan. Selanjutnya, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin terjadi. Apabila bawahan melakukan kesalahan, maka pemimpin selalu berusaha untuk memberikan pengarahan dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, sehingga bawahan dapat mengerjakan tugas dengan baik. Pimpinan selalu membantu langsung kesulitan karyawan dalam penyelesaian pekerjaannya dengan dapat bekerja sama. Alternatif atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Permasalahan bagi PT Ultra Jaya Milk adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat keunggulan produk susu cair. PT ingin merubah pemikiran masyarakat menggunakan teknologi UHT, dapat membunuh mikroorganisme dalam susu dan tanpa pengawet, dan kemasan aseptik melindungi susu dari lingkungan luar, baik mikroorganisme atau cahaya, sehingga dapat bertahan lama. Sekian presentasi dari saya Kaila Luna dan rekan saya Amelia Putri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum.